Bukannya itu aja, katanya Pak Doni juga pernah selingkuh ya. Aduh, laki-laki kayak dia itu pantas ya masuk neraka. Kelakuan udah kayak hewan aja. Bu, kamu ini ngomong apa sih? Jangan bikin malu, kita lagi tahlilan. Loh, ibu ngomong jujur pak, itu kenyataan. Pak Doni itu semasa hidupnya emang gak bener pak. Utang di mana-mana, selingkuh di mana-mana, anak juga di mana-mana. Bu Lalai, jangan ngomong kejelekan orang terus, bisa nggak bu? Emangnya kenapa sih? Kok nggak boleh? Harusnya sebelum meninggoy itu bayar dulu utangnya. Minta maaf ke anak-anaknya dulu karena pernah jadi ayah yang gak bener. Pulang aja sana, jangan ikut tahlilan. Kamu diam di rumah. Bu Kila, ibu kenapa kelihatan cemas gitu bu? Saya lihat dari spion motor. Saya gelisah karena Bu Laila. Dia itu kalau datang ke rumah kerjaannya cuma ngomongin orang. Saya kesel ke dia bu. Oh karena itu, bikin banner aja bu. Terus tulisannya kayak gini, yang suka ngomongin orang dilarang duduk. Nah coba bikin bu. Nah bisa bu, kalau saya bikin banner kayak gitu nanti jadi salah paham lagi. Katanya kesel kalau Bu Lailai datang ke rumah, tapi pas dikasih saran sama saya malah ngomong gitu. Ya nggak gitu juga bu, itu keterlaluan banget. Ya udah kalau Bu Lailai datang ke rumah, terima aja. Jangan ngomong ini itu di belakang. Lah iya, mau nggak mau ya terima aja bu. Udah jangan ngomongin Bu Laila mulu. Saya mau fokus bawa motor. Kalian berdua udah jenguk Neeha belum? Katanya dia makin parah ya? Iya bu, kasihan Neeha, anak-anaknya masih di luar kota. Ngapain kasihan sih? Udah waktunya itu. Kalau kata orang Sunda mah kayak gini, geus kos hayam nguyung, tinggal nungguan sakedeung deui. Ibarat gitu bu. Bu Lailai, cocotmu itu pedes sekali bu. Orang lagi sakit kok malah disamain sama hewan. Gak beradab sekali hidup anda bu. Itu fakta bu. Lagian tinggal nunggu jam aja. Nanti juga kedengaran ada suara beduk dari masjid. Hai, kita ngelayat jangan ngerumpit terus. Neha wafat, ayo bangun. Tuh, apa saya bilang, orang kayak Neeha pantes sih meninggoy dalam waktu cepat kayak gini. Soalnya semasa hidup dia, Neeha itu suka ngomongin orang. Sok tahu banget sih. Jangan gitu bu, bukannya berduka, ibu malah ketawa kayak orang stres. Bangun, kita langsung ngelayat aja. Jangan ngerumpit terus. Pak Mali didatengin Neeha baru tahu rasa. Ayo ibu-ibu, kita ke sana sekarang juga. Iya bu. Aku harus ngejakin Neeha pakai cerita apa ya? Pokoknya Neeha nggak boleh jauh-jauh dari keburukan. Omongan Bu Lailai menyakitkan juga ya. Kalau keluarga Neeha denger, pasti sakit hati banget. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berisik jangan nangis terus, kenapa sih? Lebay banget deh. Berdoa, orang mah berdoa. Ngaji kayak bukannya mewek gini. Gimana gak nangis bu? Kita ini ditinggal ibu, bukan ditinggal pacar bu. Anak mana yang gak sakit ketika ditinggal sama ibu selama-lamanya? Semua anak dari penjuru manapun pasti aja merasakan sakit. Tegar, orang mah tegar. Ditinggal orang yang suka gibah ngapain sedih sih? Bu Lalai punya adab gak bu? Tuh bibir cerewet banget sih. Udah diem aja, ikut ngaji tuh baru yang lain. Ya emangnya kenapa bu? Saya berbicara soal fakta. This is fakta, you know? Berisik. Orang lagi berduka juga malah ngobrol ya. Sana keluar. Tuh Bu Omat sama Bu Fitri juga ada di luar. Bukan saya bu, saya habis negur dia. Tapi Bu Lalai kan kayak tua masjid, bahkan lebih tua dari tua masjid. Pak, Bu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengaji. Saya bersama saudara-saudara saya merasa bersyukur. Fred, orang mah anaknya yang ngaji, kok malah orang lain sih? Bu Lalai, bisa diem gak bu? Sana pulang. Saya capek denger omongan ibu. Pak, Bu, bantu doanya untuk ibu kami. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke rumah kami. Sama-sama, kalian tabah ya. Kalian juga harus ikhlas. Jangan biarkan Neeha berat meninggalkan kalian ya. Iya Bu Hati, terima kasih Bu. Sama-sama.
Ibu-ibu, saya mau kasih tahu kalian sesuatu nih. Neha itu kayak bajigur ya, dia nggak punya malu. Gak punya malu gimana bu? Orangnya udah gak ada loh bu. Kok Bu Lalai malah mau ngejelekin sih bu? Ih, bukannya mau ngejelekin, saya cuma mau cerita fakta aja bu. Masa kalian nggak tahu sih, Neha itu tukang gibah tahu. Dia sering fitnah orang juga. Fitnah orang kayak gimana bu? Coba saya mau buktinya dong bu. Saya mau lihat atau mau tahu siapa korban dari fitnahan Neha. Gak perlu bukti bu, karena korban Neha itu udah banyak banget. Kalau saya kasih tahu namanya, nanti Neha masuk neraka lagi. Bu Lalai, dengerin saya deh. Jangan merusak reputasi orang yang udah wafat bu. Nanti didatengin Neha baru tahu rasa bu. Mbak Koko, saya nggak pernah bercanda. Orang Neha itu banyak gaya, padahal dia tuh orang miskin. Astagfirullah Bu Lalai, gak boleh ngehina kayak gitu bu. Bu Lalai, istighfar kata saya mah bu. Jangan menghina. Orang yang ibu hina belum tentu seperti itu. Mbak Koko, saya nggak menghina. Itu kenyataan mbak. Neha juga sekilas mirip Ua-Ua. Bu Lalai, saya paling gak suka sama warga modelan ibu. Rasanya saya pengen usir ibu dari komplek ini. Ah, udah. Obrolan hari ini gak enak, saya gak suka dengernya. Saya pulang aja, mari semuanya. Neha, dasar ibu-ibu problematik. Pantas aja Allah secepat itu mencabut nyawanya. Si ibu bikin malu aja. Orang yang udah gak ada diomongin kayak gitu. Emang gak waras. Bu, tadi bapak dengar pembicaraan ibu sama teman-teman ibu. Kok mulut ibu jahat banget sih? Jahat dari mananya pak? Ibu hanya berbicara sesuai yang ibu tahu. Emangnya ibu suka ngobrol atau ketemu sama Neha? Emangnya ibu tahu pergaulan Neha itu kayak gimana? Ya tahu lah. Makanya ibu berani gosip ke orang-orang. Kalau ibu nggak tahu, mana mau ibu cerita? Ah, yang bener bu. Yakin tahu atau cuma pura-pura tahu aja supaya orang-orang percaya sama cerita kamu? Pak, kalau ibu bilang tahu, ya tahu. Mana mungkin ibu ini ngomong nggak ada buktinya. Ah, moso. Coba mana buktinya? Bapak mau lihat dong kalau ibu tahu kehidupan Neha. Ibu ada buktinya pak. Coba aja bapak tanya ke teman-teman Neha. Pasti bapak kaget pak. Ah, halah, bilang aja kamu itu cuman pengen jelek-jelekin orang bu. Orang udah meninggal aja masih digosipin. Hati-hati, Neha nanti gentayangin kamu loh bu. Is, ribet banget deh. Mau itu cerita asli atau palsu, yang penting ibu udah bongkar kejelekan Neha. Bongkar kejelekan apa sih? Orang Neha nggak pernah gimana-gimana. Si ibu kayak orang yang paling tahu kehidupan orang lain. Padahal aslinya ngaong-ngaong doang. Bu, bentar bu. Aduh, saya mulai merasa capek nih. Bisa sebentar boleh nggak bu? Baru juga mulai, masa udah ngerasa capek? Kalau nggak kuat jangan maksa ikut olahraga. Ya namanya juga udah tua bu, tulangnya udah mulai rapuh. Ya udah kita istirahat dulu aja, nanti kita senam lagi. Kecilin dulu musiknya. Pak Doni lagi parah tuh. Ada tetangga sakit, bukannya jenguk, malah berisik kayak gini. Pak Doni, perasaan dia sehat-sehat aja bu. Kapan sakitnya? Dadakan bu, makanya saya juga dadakan datang ke sini. Semoga Pak Doni cepat sembuh deh. Maaf, kita nggak tahu bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Gak apa-apa bu, ini juga dadakan kok. Maaf ya, saya ganggu kegiatan sehat kalian. Iya, nggak apa-apa bu. Pak Doni, bapak sakit dari kapan pak? Kok kita gak ada yang tahu sih pak? Udah lama pak, tapi parahnya tadi pagi. Saya cuma mau minta maaf ke kalian. Takutnya saya ada salah. Dan untuk utang saya yang ada di mana-mana, saya akan bayar. Pak Doni, jangan mikirin utang dulu pak. Bapak mikirin kesehatan bapak dulu aja. Insya Allah bapak sehat lagi. Gak apa-apa bu, saya ngerasa umur saya ini udah gak lama. Tolong titip rumah ini ya, kalau saya udah gak ada. Pak Doni, bapak jangan banyak gerak dulu pak. Saya khawatir liatnya.
Pak Doni, anak-anak Bapak belum ada yang datang ya Pak? Malam Bu, mungkin besok. Soalnya mereka pada kerja. Kalau mereka libur pasti kesini. Semoga aja anak-anak Bapak cepat pulang ya, karena kalau nggak ada mereka siapa yang akan mengurus Bapak? Saya pulang dulu ya Pak. Saya nggak bisa lama-lama. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Bu Kila juga pamit ya Pak. Mari. Mari Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mereka masih baik, meskipun mereka tahu kelakuan aku nggak baik. Pak Doni, kenapa Bapak secepat ini Pak? Padahal saya selalu berdoa untuk kesembuhan Bapak. Apaan sih Pak? Ini tuh nasib. Emang umurnya aja yang pendek. Lagian orang gak benar kayak Pak Doni itu pantas meninggoy lebih awal. Bu, mulut kamu bisa diem gak sih Bu? Kita lagi berduka Bu. Kamu gak lihat di sini ada anak Pak Doni? Pak, ibu cuma ngomong seadanya loh. Orang bener kan, Pak Doni itu orangnya gak bener. Ulai, mau sampai kapan ibu kayak gini terus, Bu? Ih, apaan sih? Diam ya, saya gak ada urusan sama Bu Kila. Diam, jangan berisik. Lebih baik buka surat Yasin, terus kirim doa sebanyak-banyaknya untuk Pak Doni. Nah, ini baru bagus. Yuk semua, kita baca Yasin untuk Pak Doni. Ya Allah, nih orang gak ada berubahnya. Oh iya, saya dengar-dengar Pak Doni banyak utang ya. Katanya dia juga belum bayar. Aduh, gimana ini? Orangnya udah nggak ada loh. Bukannya itu aja. Katanya Pak Doni juga pernah selingkuh ya. Aduh, laki-laki kayak dia itu pantas ya masuk neraka. Kelakuan udah kayak hewan aja. Bu, kamu ini ngomong apa sih? Jangan bikin malu. Kita lagi tahlilan. Loh, ibu ngomong jujur Pak. Itu kenyataan. Pak Doni itu semasa hidupnya emang gak bener Pak. Utang di mana-mana, selingkuh di mana-mana, anak juga di mana-mana. Bu Lalai, jangan ngomong kejelekan orang terus, bisa nggak Bu? Emangnya kenapa sih? Kok nggak boleh? Harusnya sebelum meninggoy itu bayar dulu utangnya. Minta maaf ke anak-anaknya dulu karena pernah jadi ayah yang gak bener. Pulang aja sana. Jangan ikut tahlilan. Kamu diam di rumah. Gak mau Pak. Pak Doni itu kayak bebong Pak. Seruduk perempuan sana sini. Dipikir itu manusia yang waras apa? Pantas saja meninggoy. Bu Lalai, udah ya Bu, omongan ibu gak enak didengar. Pak, Bu, saya mohon maaf ya atas kegaduhan ini. Mari kita lanjut aja tahlilan ini. Kita sama-sama berdoa untuk almarhum. Haduh, pada gak bener nih. Ngapain coba pada nangis? Saya aja gak bersedih karena percuma aja. Yang orang pasti masuk neraka. Pak, Bu, maaf saya ganggu waktu kalian. Saya ada sedikit pengumuman. Ini soal TPU dekat sini. Emangnya kita mau ngapain, Bu? Kita gotong royong ya. Kita sama-sama membantu membersihkan makam. Ide bagus tuh, Bu. Saya suka nih kegiatan kayak gini. Ayo Bu RW, kapan lagi kita kayak gini? Saya harap gak ada drama apapun ya. Jangan ada gosip juga. Kalian fokus bersihkan TPU saja. Siap Bu RW, laksanakan Bu. Bu RW tenang aja Bu, kita akan bekerja dengan baik. Kalau soal orang yang ono sih nggak tahu Bu. Biarin aja. Sekarang ayo siap-siap. Nanti saya bawain makanan ringan untuk kalian semua ya. Untuk makanan berat, tunggu kalian masuk aja ke dalam balai. Sudah, ayo siap-siap. Oke Bu. Wah, alhamdulillah pada kompak. Semoga warga komplek Koko terus kayak gini ya. Ih, kenapa harus ada kegiatan kayak gini sih? Padahal nih ya, bisa manggil tukang khusus atau enggak nyewa beberapa warga yang tenaganya gede gitu. Ini warganya pada kecil mungil, malah diminta cangkul-cangkulan. Hah, kenapa cangkulnya patah? Perasaan aku nggak terlalu kenceng deh pas nyangkul rumput ini. Masa iya bisa patah sih? Aneh banget deh. Tolong saya, Pak, Bapak, tolongin Ibu, Pak. Astagfirullah Bu, kamu ngapain masuk ke dalam makam ini? Keluarganya bisa marah loh Bu. Ayo sini naik. Bukan Ibu yang sengaja turun, Pak, tapi tanah makam ini yang tiba-tiba ambruk. Pak Robi, langsung kita tarik aja, Pak. Bapak yang pegang tangannya Bu Laila ya. Baik Bu.
Dalam hitungan ketiga, kalian harus tarik ya. 1, 2, 3, tarik. Kok malah makin dalam sih? Kita udah tarik sekuat tenaga, tapi kenapa nggak berhasil ya? Bingung Bu, kita coba sekali lagi aja. Mungkin Bu Lalai bisa keluar dari dalam makam ini. Kenapa gak bisa ya? Padahal kita udah narik sekuat tenaga. Jangan-jangan ini... Pak, jangan ngomong yang enggak Pak. Ibu takut. Kedua kaki ibu juga kayak ada yang pegang Pak. Astagfirullah, kok bisa gitu? Kayaknya kita nggak mungkin bisa ngeluarin Bu Lailai deh. Kalaupun bisa, itu termasuk perintah Allah. Pak, Bu, tolong bantu sekali lagi ya. Gak bisa Pak. Saya angkat tangan Pak. Tubuh Bu Lalai berat banget. Mana malah makin dalam lagi. Bu, maaf, kita nggak bisa keluarin kamu. Anggap aja ini hukuman buat kamu karena mulut kamu sendiri, Bu. Gak mungkin. Ibu pasti bisa keluar Pak. Ayo tolongin ibu Pak. Pak, ibu mau keluar Pak. Tolongin ibu Pak. Tolongin ibu. Maaf, Bu, Bapak nggak bisa. Serem juga ya, tapi nggak apa-apa sih, saya senang banget dengarnya. Iya, saya juga senang banget. Lagian orang yang udah nggak ada kok masih aja jadi bahan omongan. Bukannya bantu doa, Bu Lailai malah gibahin mereka. Kita harus ingat ya ibu-ibu, kita harus menjaga lisan kita. Terkadang omongan kita menyakitkan bagi seseorang meskipun menurut kita itu biasa saja. Bener banget Bu, lebih baik memperbanyak doa untuk orang yang udah wafat daripada memperbanyak kejelekan atau menghina orang-orang wafat itu. Ibu-ibu, semoga ini bisa kita jadikan pembelajarannya. Perkataan buruk tentang orang yang sudah tiada tidak akan mengubah masa lalu, tapi bisa merusak hati yang ditinggalkan. Maka dari itu jangan biarkan mulut dan hati kita berkata kotor. Betul. Lebih bijak menutup mulut daripada membuka luka baru. Karena setiap ucapan adalah cerminan diri. Dan suatu hari kita pun akan membutuhkan doa, bukan hinaan seperti yang Bu Lalai katakan. Iya, betul sekali. Mari sama-sama kita memperbaiki tutur kata kita. Ya Bu Fitri. Bu, semoga kamu sadar ya, Bu. Gak ada yang bisa ngeluarin kamu, Bu. Termasuk Bapak sendiri. Iya Pak, maafin ibu ya. Selama ini ibu selalu bikin bapak malu. Ibu berharap bapak mau memaafkan kesalahan ibu. Minta maaf ke mereka, Bu. Karena hati mereka lah yang ibu sakiti. Jadikan ini pembelajaran ya. Jangan pernah berucap atau berbicara tentang keburukan orang yang telah tiada. Iya Pak, penyesalan memang datang di akhir. Andai mulut ini tidak seperti burung beo, mungkin aku nggak akan terjebak di dalam makam ini. Aku menyesal, benar-benar menyesal.